Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hamdan wa syukran lillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Segala puji dan syukur selalu tercurah kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kenikmatan kepada kita yang tak pernah luntur, dulu, kemarin, saat ini, bahkan hingga masuk ke liang kubur. Maka pantaslah tentunya kita semuanya untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat berbingkai salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya pun juga kepada kita selaku umatnya. Semoga kita dijadikan umat yang akan mendapatkan syafaatul udma darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini kita semuanya bisa bermuajahah, bertatap muka, tentu dalam acara momen yang luar biasa bagi kita, yaitu peringatan Tahun Baru Hijriyah atau Tahun Baru Umat Islam. Dan wajiblah kepada kita semuanya untuk selalu bersyukur sekali lagi kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh kenikmatan-kenikmatannya yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Nikmat lahir, nikmat batin, tentu nikmat iman dan Islam yang telah Allah berikan kepada kita, yang sangat tak terkira. Begitu luar biasanya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Ketika kita mau mencoba untuk menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, maka la tuhsuha, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Bayangkan setiap hembusan napas kita, setiap gerakan tangan dan kaki kita, setiap kedipan mata kita, setiap kata-kata yang terucap di dalam mulut kita, keluar dari mulut kita, maka semuanya mengandung nikmat. Allah berikan mata sehingga kita bisa melihat, semua itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan telinga sehingga kita bisa mendengar, dan itu juga merupakan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita yang sangat luar biasa. Dan ingat, tidak akan mampu dibeli berapapun jumlah nilai dunianya. Maka sekali lagi, mari kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita semuanya selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ita'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Ketika kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka la azidannakum, Allah akan tambah lagi kenikmatannya. Dan tatkala kita mengingkari nikmat-nikmat Allah, tidak bersyukur atas seluruh kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, ingat kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat-sangat pedih. Nauzubillah summa naudzubillah. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, tentunya sekali lagi tema sekarang adalah mengenai Tahun Baru Islam atau Tahun Baru Hijriyah. Subhanallah, tak terasa waktu berlalu sangat cepat rasanya. Dari tahun ke bulan, dari bulan ke pekan, dari pekan ke hari, bahkan dari hari ke jam, hingga ke menit, bahkan ke detik. Sangat tidak kita terasa. Begitu cepatnya waktu berlalu. Sehingga alhamdulillah, saat ini kita telah berada di ujung detik-detik ujung tahun baru, yaitu tahun 1442 Hijriyah. Walaupun sekarang kita masih berada di tahun 1441 Hijriyah, insya Allah, sekali lagi insya Allah, besok kita akan bersama-sama merasakan tahun baru Hijriyah, tahun baru Islam tentunya, yaitu tahun 1442 Hijriyah. Dan momen ini, mari kita jadikan sebagai batu loncatan bagi kita untuk terus ibda binafsik, mengkoreksi diri kita, memperbaiki diri kita supaya kita lebih baik lagi ke depannya. Subhanallah,
Begitu luar biasanya Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita. Saat ini kita berada di akhir tahun 1441 Hijriah. Dan momen ini sekali lagi telah kita maklumi bahwa awal mula penentuan Hijriah ini adalah atas tentu pada masa khalifah yang kedua dari Khalifah Khulafaur Rasyidin, yaitu pada masa Umar bin Khattab. Sebagaimana kita ketahui bahwa Khalifah Khulafaur Rasyidin ada 4. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Maka pada masa Umar bin Khattab inilah, tatkala itu Umar bin Khattab merasa kebingungan atas kiriman surat dari tentu sahabatnya, yaitu Abu Musa al-Asy'ari, yang ketika itu memberikan surat kepada beliau, sehingga beliau merasa kebingungan. Mana surat yang awal, yang pertama, dan mana surat yang baru, sehingga beliau merasa kebingungan. Pada masa itu, ketika itu maka beliau mengajak para sahabatnya untuk bermusyawarah untuk menentukan bagaimana kalau diadakan awal mula tahun Hijriah. Dan para sahabat pada waktu itu banyak sekali yang mengusulkan. Ada yang mengusulkan bahwasanya bagaimana kalau awal mula tahun baru Hijriah itu atau tahun baru Islam itu adalah pada masa ketika Rasulullah SAW dilahirkan. Ada pula yang para sahabat lain mengatakan tidak apa-apa, bukan pada masa kelahiran Rasulullah, tapi bisa juga ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Bahkan ada juga yang mengatakan pada awal mula tahun baru Hijriah ini adalah ketika hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Dan itu adalah tentu atas usulan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan alhamdulillah akhirnya musyawarah, ketika terjadi musyawarah maka alhamdulillah bisa disepakati awal tahun baru Hijriah adalah ketika awal mula Rasulullah SAW dengan para sahabatnya hijrah dari Mekah ke Madinah. Subhanallah. Sekali lagi anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, mari semuanya kita jadikan momentum tahun baru Islam ini sebagai momentum yang pertama. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Yang pertama adalah marilah kita jadikan momentum tahun baru Islam ini sebagai momentum untuk menghisab diri kita. Untuk ibda min nafsi, mengkoreksi diri kita, menintrospeksi diri kita atas apa-apa yang telah kita lakukan di tahun yang lalu. Jikalau tahun lalu banyak kekurangan yang kita lakukan, jikalau di tahun lalu banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, banyak perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita tinggalkan, maka jadikan momentum tahun baru ini sebagai introspeksi bagi kita. Mengoreksi diri kita, yang mana yang kurang, yang mana yang harus kita tingkatkan, yang mana yang setidaknya harus kita pertahankan, bahkan harus kita tingkatkan. Sekali lagi, kita mari menghisab diri kita sebelum nanti Allah menghisab kita di yaumil akhir. Karena ingat, ketika kita masih hidup di dunia ini, maka kehidupan di dunia ini tidak akan kekal untuk selama-lamanya. Ada kehidupan setelah kematian. Ketika kita menjelang ajal wafat, menjelang Israel datang kepada kita untuk mencabut nyawa kita, maka dikala itu pula seluruh amal-amalan kita tidak ada lagi yang bisa menolong kita semuanya. Idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'ulah. Ketika anak Adam wafat, in qata amaluhu, maka putuslah seluruh amal-amalannya kecuali 3. Kecuali 3 perkara yang tidak akan putus amal-amalannya. Shadaqatin jariyatin, yang pertama sedekah jariyah. Aw ilmin yuntafa'u bihi, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah waladin shalihin yad'ulah, yaitu seorang anak yang saleh yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, mendoakan kedua orang tuanya. Dan sekali lagi ini masuk
Mari kita jadikan untuk menintrospeksi diri kita, terutama adik-adik Bapak, terutama anak-anak Bapak yang Bapak banggakan. Apa yang telah kita lakukan kepada orang tua kita? Apa yang telah kita lakukan kepada guru-guru kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita? Maka ketika ada kesalahan, ketika ada kekurangan yang kita lakukan, khususnya kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada teman-teman dan sahabat kita, maka disinilah waktunya momentum bagi kita untuk kita menintrospeksi diri kita, untuk kita menghisab diri kita, untuk kita memperbaiki diri kita, bahwa ketika datang tahun baru besok, insya Allah nanti pukul 18.00, karena berbeda tahun Hijriah dengan tahun Masehi. Ketika awal tahun Masehi adalah pukul 00.00, maka tahun Hijriah adalah pukul 18.00. Maka sudah masuk ke dalam tahun Hijriah, tahun baru Hijriah tentunya. Jadikan sekali lagi momentum bagi kita semuanya untuk memperbaiki diri kita, untuk menghisab diri kita. Apa kekurangan yang ada di dalam diri kita, mari kita semuanya tambali semuanya, perbaiki semuanya. Yang belum baik, perbaiki untuk menjadi baik. Dan yang baik, setidaknya kita pertahankan di zona baik. Dan lebih optimal lagi, kita maksimalkan menjadi lebih baik lagi tentunya. Ini yang pertama. Jadi anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, mari jadikan momentum tahun baru Hijriah ini sebagai ajang bagi kita untuk menghisab diri kita, mengintrospeksi diri kita, bahwa kita tidak boleh menjadi orang yang rugi. Siapa orang yang rugi? Orang yang rugi adalah orang yang hari kemarin sama saja dengan hari sekarang. Maka kita harus beruntung, harus jadi orang yang beruntung. Orang yang beruntung adalah hari sekarang lebih baik daripada hari yang kemarin. Sekali lagi anak-anak Bapak, mari kita jadikan pertama ajang sebagai hasibu qabla an tuhasab, menghisab diri kita sebelum nanti Allah menghisab diri kita nanti di akhir nanti. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan tentunya, yang kedua, selain daripada kita jadikan momentum ini sebagai momentum menghisab diri kita, mengintrospeksi diri kita, yang kedua adalah sebagai ajang bagi kita untuk terus senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terus mengoptimalkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bersyukur? Sekali lagi, luar biasa sekali Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita yang sangat luar biasa. Tadi di awal Bapak telah mengatakan bahwa setiap kedipan mata kita, setiap hembusan nafas kita, setiap gerakan tangan dan seluruh anggota kita, itu semuanya merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa yang telah Allah karuniakan kepada kita, yang telah Allah berikan kepada kita. Maka tatkala Allah memberikan semua itu, kewajiban bagi kita adalah mari kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala sekali lagi kita bersyukur ke Allah, kehadirat Allah, maka dikala itu pula Allah akan menambah lagi kenikmatan yang telah Allah karuniakan kepada kita semuanya. Ingat bahwa semua yang telah Allah berikan kepada kita, apapun yang Allah takdirkan kepada kita, maka yakin itu yang terbaik bagi kita tentunya. Karena ada halnya kita berprasangka buruk kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan itu harus dijauhkan oleh kita semuanya. Ingat firman Allah, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa-apa yang anggapan kita baik bagi kita, padahal bagi Allah buruk bagi kita. Dan boleh jadi pula anggapan-anggapan yang kita anggap sebagai hal yang tidak baik bagi kita, padahal kata Allah itu baik bagi kita. Maka ingat, berhusnuzonlah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara terus bersyukur atas semua kenikmatan yang telah Allah berikan. Tatkala ada hal-hal di tahun 1441 Hijriah yang belum kita raih, yang belum kita optimalkan, maka kita terus saja bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala.
Ada hal-hal yang ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala berikan, dan Allah yang berikan belum sesuai dengan keinginan kita, maka di sana kita menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas semua kenikmatan yang telah Allah berikan. Selalu bersyukur, selalu berhusnuzon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena yakin sekali lagi bahwa setiap sesuatu yang Allah takdirkan bagi kita, maka itu adalah yang terbaik bagi kita semuanya. Karena Allah yang menciptakan kita, karena Allah yang mengatur kita, karena Allah yang menggerakkan seluruh badan, anggota, pikiran, dan hati kita, maka Allah pula lah yang akan menjaga dan memelihara kita semuanya. Ketika kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, lalu doa itu Allah Subhanahu wa taala ijabah, Allah Subhanahu wa taala jawab dengan yang belum sesuai dengan yang kita inginkan, sekali lagi kita terima semua itu dengan cara kita mensyukuri atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ingat, sebagaimana tadi yang telah Bapak katakan, la in syakartum la azidannakum. Ketika kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah tambah lagi kenikmatannya. Tapi ingat, nauzubillah summa nauzubillah, ketika kita inkar, ketika kita tidak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak menyadari bahwa semua ini adalah karunia, semua ini adalah kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, maka di sana kita akan menjadi orang-orang yang sombong. Maka di sana kita akan menjadi orang-orang yang takabur. Nauzubillah summa nauzubillah. Ria, ujub, takabur, sombong itu merupakan sifat syaitaniyah, sifat setan. Dan ingat, itulah yang menjadikan asbab setan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan sifat-sifat sombong, jauhkan dari sifat-sifat takabur dengan cara terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwa kita hamba yang lemah, hamba yang Allah ciptakan. Ketika kita sadar bahwa kita betul-betul hamba Allah Subhanahu wa taala, maka akan timbul dalam diri kita untuk terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Apapun takdir Allah, apapun pemberian Allah, maka kita akan selalu mensyukurinya. Dan ketika kita mensyukurinya, Allah akan menambah lagi kenikmatannya. Dan ketika ingat, kita kufur terhadap kenikmatan Allah, tidak mengakui bahwa itu semua merupakan nikmat Allah, maka di sana kita menjadi orang-orang yang sombong, yang ujub, yang ria, yang takabur. Dan Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, tidak menyukai, tidak mencintai orang-orang yang membanggakan diri, yang sombong, yang ujub, yang ria, yang takabur. Karena itu semuanya adalah merupakan pengikut-pengikut setan, sifat-sifat setan yang harus kita hilangkan di dalam diri kita. Sekali lagi, mari kita yang kedua, jadikan momentum tahun baru Islam ini, anak-anak Bapak yang Bapak banggakan. Yang kedua adalah jadikan sebagai ajang terus mensyukuri atas seluruh karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, anak-anak Bapak yang Bapak banggakan tentunya. Selain dari kita jadikan ajang untuk mensyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, maka yang ketiga adalah marilah kita jadikan momentum tahun baru Hijriah ini sebagai ajang untuk apa? Untuk terus bertaubat kehadirat Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh apa yang telah kita lakukan, khususnya yang lalu, yang di tahun 1441 Hijriah. Kenapa? Karena kita manusia, dan manusia al-insan, dan insan mahalul khata wa nisyan. Manusia tempat kesalahan dan kekhilafan. Maka ketika ada manusia yang salah, jadikan kesalahan itu untuk diperbaiki di tahun berikutnya. Ketika kita lupa, maka kelupaan itu kita jadikan untuk lebih mengingat lagi kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Khata wa nisyan, ketika salah dan lupa, maka itu adalah memang merupakan sunnatullah manusia. Tapi jadikan sekali lagi di tahun baru Hijriah ini sebagai ajang bagi kita untuk selalu bertaubat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita manusia banyak sekali kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan.
ma'asil ain, ma'asil lisan, ma'asil yadain, kesalahan-kesalahan, kemaksiatan-kemaksiatan yang telah kita lakukan, baik kemaksiatan mata, tangan, kemaksiatan telinga, semuanya. Jadikan momentum tahun baru Hijriah ini untuk terus bertaubat, memohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tubu taubatan nasuha. Bertaubatlah kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebetul-betulnya. Jangan sampai ketika kita bertaubat, memohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika kita sudah bertaubat, kita kembali lagi kepada kemaksiatan tersebut. Nauzubillah summa nauzubillah. Ingat, ketika kita bertaubat kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita harus betul-betul berniat bahwa kita betul-betul mau bertaubat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain kita betul-betul bertaubat kehadirat Allah Subhanahu wa taala, jauhi seluruh kemaksiatan, jauhi setiap hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, seluruh yang dilarang oleh Allah, seluruh kemaksiatan, maka di sana kita berajam tidak akan pernah kembali kepada kemaksiatan dan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita punya kesalahan dengan sesama manusia, maka yang keempat akan lahir, kembalikan lagi hak-hak orang lain yang telah kita ambil sebelumnya. Ketika kita mengambil hak-hak orang lain, maka ketika kita ingin bertaubat kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kembalikan hak-hak antar sesama tersebut. Karena ingat, hablum minallah, hablum minan nas. Cinta kepada Allah, cinta kepada manusia, berhubungan baik dengan Allah, haruslah berhubungan baik dengan sesama manusia. Sekali lagi, anak-anak Bapak yang Bapak banggakan tentunya. Yang ketiga, sekali lagi mari kita jadikan tahun baru Hijriah ini sebagai ajang untuk bertaubat kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, anak-anak Bapak yang Bapak banggakan tentunya, marilah kita jadikan momentum tahun baru Hijriah ini, tahun baru Islam ini, sebagai ajang untuk kita berhijrah ke hal yang lebih baik lagi. Kembali kepada hal yang lebih baik lagi. Berhijrah kepada hal yang lebih baik lagi. Artinya apa? Artinya kita perbaiki diri kita di tahun yang akan datang. Esok, mari kita berajam. Ya Allah, mulai detik ini, mulai saat ini, saya berajam bahwa saya akan terus memperbaiki diri saya. Bahwa saya harus lebih baik dari hari sebelumnya. Bahwa ketika seluruh amal yang saya lakukan haruslah lebih baik daripada amal-amal yang kita lakukan sebelumnya. Karena ingat sekali lagi bahwa seluruh apapun yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan nanti kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa-apa yang telah kita lakukan, Allah itu Sami'ul Basir, Maha mendengar dan Maha melihat. Ketika kita melakukan kemaksiatan kepada Allah, tidak ada siapapun yang melihat kita. Ingat, ada Allah yang melihat kita. Ingat, ada malaikat-malaikat Allah yang selalu menuliskan apapun yang kita lakukan di dunia ini. Maka ingat, sekali lagi, mari kita jadikan momentum tahun baru Hijriah ini sebagai yang keempat, sebagai ajang untuk memperbaiki diri kita. Menjadikan kita lebih baik lagi di masa berikutnya. Karena sekali lagi, bahwa kita hidup di dunia ini tidak akan kekal untuk selama-lamanya. Ada esok yang akan kita hadapi, yaitu kehidupan yang sebenar-benarnya. Ketika kita menjelang ajal, dicabut oleh malaikat Israel tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itu pula kita akan mengawali kehidupan yang sebenar-benarnya. Allah akan menghisab diri kita. Allah akan memperhitungkan atas apa-apa yang telah kita lakukan di dunia. Dan sekecil apapun yang telah kita lakukan di dunia, Allah Maha mengetahuinya dan Allah yang akan membalasnya. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ketika kita berbuat kebaikan, walaupun kebaikan tersebut sebesar biji jarah, artinya sekecil biji jarah, maka kebaikan itu akan Allah balas pula dengan kebaikan.
Dan ketika wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ketika kita melakukan hal yang kejelekannya walaupun hanya sedikit, maka ingat sekali lagi, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, dan Allah yang akan memberikan balasan atas kejelekan walaupun sedikit yang kita lakukan di dunia ini. Jadi berhati-hatilah anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Ingat, hidup di dunia ini mazratul akhirah. Hidup di dunia ini bagaikan kita bercocok tanam. Ketika kita bercocok tanam di dunia ini yang baik, maka di akhirat kita akan mendapatkan kebaikan. Tapi tatkala kita bercocok tanam di dunia ini yang buruk, maka di akhirat keburukan pula itu yang akan kita dapatkan. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, ingat 4 perkara yang harus kita betul-betul lakukan. Yang pertama, hayu, mari kita semua menghisab diri kita, mengintrospeksi diri kita atas apa-apa yang telah kita lakukan di masa-masa yang telah lalu. Tentu yang kedua, kita beristighfar, memohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh apa yang telah kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Dan yang ketiga, akan lahirlah rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat tentu kita akan memperbaiki diri kita. Kita akan berhijrah dari perbuatan yang buruk menuju perbuatan yang lebih baik. Dari perbuatan yang kurang baik menuju perbuatan yang lebih baik tentunya. Dan insya Allah ketika kita betul-betul mengamalkan ini, maka di esok kemudian hari, di tahun yang baru, tahun Islam, tahun Hijriah, 1442 Hijriah tentunya, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang baik. Menjadi orang-orang yang mulia. Bukan hanya mulia di hadapan manusia, melainkan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya kemuliaan itu akan melahirkan kebahagiaan. Bukan hanya kebahagiaan di dunia, melainkan kebahagiaan kita nanti di akhirat. Sebagaimana yang selalu kita dawamkan, sebagaimana yang selalu kita ucapkan atas doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, atina fid dunya hasanah. Berikanlah kami kebaikan di dunia ini. Dan wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah pula kami kebaikan di akhirat nanti. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami ya Allah dari jilatan api neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, mudah-mudahan kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik di esok hari, di tahun baru yang tahun baru Hijriah tentunya. Sehingga kita bersama-sama menjadi orang yang lebih baik. Ingat, masa ini masih dalam masa pandemi. Ingat selalu pesan dari Bapak tentunya untuk selalu senantiasa menjaga kesehatan. Rajin cuci tangan tentu dengan memakai sabun dan di air yang mengalir tentunya. Selain rajin mencuci tangan, jangan lupa juga memakan makanan yang bergizi. Sehingga insya Allah dengan ikhtiar kita, dengan terus usaha kita, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mentakdirkan yang terbaik bagi kita. Dan yang ketiga tentu berolahragalah. Minimal selama 1 pekan, 1 hari atau 2 hari. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Dan orang yang mukmin yang kuat, ahabbu indallah, Allah lebih mencintainya daripada muslim yang dhaif, yang lemah. Artinya lemah keimanannya, lemah tubuhnya, lemah ala kulli halnya. Allah lebih mencintai orang yang kuat keimanannya, kuat jasadiahnya, kuat ala kulli halnya. Allah akan mencintai orang yang kuat. Sekali lagi, cuci tangan, rajin-rajin cuci tangan. Kemudian ingat semuanya untuk selalu memakan makanan yang bergizi. Kemudian yang ketiga, jangan lupa berolahraga. Dan yang keempat, jikalau memang kita ingin bepergian yang sangat urgent sekali, yang sangat penting sekali, untuk senantiasa kita memakai masker. Sehingga insya Allah dengan semua ikhtiar kita, usaha-usaha kita yang kita lakukan, sekali lagi Allah akan menjauhkan kita dari penyakit ini. Mari kita akhiri dengan membaca doa kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semuanya kita aminkan. Insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengijabah doa-doa kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina syafiina karimina wa dihrina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli ashabi rasul azmin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Tibil qulubana ya Allah wa dawaiha wa syihatil abdina ya Allah wa afiyatiha wa nuril absarina ya Allah wa di'iha wa qutil asadina ya Allah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ighfir lana ya Allah dunubana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana sigara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Allahumma adfa'na al-gula'a wal waba'a wal bala'a wal fakhsa'a wal munkar was-suyuf al-mukhtalifah wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khasah wa min buldanil muslimin 'amah innaka ala kulli syai'in qadir. Afina fi badanina ya Allah, afina fi sam'ina ya Allah, afina fi basarina ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.